layanan pada pasien ya. Jadi di sini Bu akan coba untuk share screen. Bisa lihat apa yang Bu apa kan? Bu share? Bisa, Bu. Bisa ya. Oke. Jadi yang melatar belakangi sebenarnya supaya laboratorium ini bermutu adalah supaya nanti peran laboratorium dari segi penegakan diagnosis, pemantauan terapi itu bermutu. Jadi dengan manajemen yang lebih baik, nanti tentu menekankan mutu pelayanan, karena kita lihat kualitas pelayanan kesehatan ini, memang kalau masalah kematian itu ajal ya, tapi jangan sampai nanti kualitas pelayanan kesehatan kita yang memperburuk keadaan pasien. Karena dari kualitas pelayanan kesehatan yang buruk tersebut, itu 5,7 sampai 8,4 juta pasien meninggal per tahun. 60% kematian itu membutuhkan dana yang besar. Sementara diagnosis belum juga tegak karena proses pelayanan yang sangat jelek. Nah, tentu di sini kita sebagai orang laboratorium itu sangat penting untuk bagaimana manajemen laboratorium, peran laboratorium sehingga bermutu dan meningkatkan keakuratan hasil pemeriksaan kita sehingga tegaklah diagnosis dari pasien yang menderita penyakit. Nah, kondisi tersebut tentu adik-adik harus tahu untuk kondisi sekarang ini pilar kesehatan, 6 pilar transportasi penopang kesehatan tersebut itu pada prinsipnya sangat mementingkan pelayanan laboratorium. Dari 6 pilar tersebut, kita lihat saja yang pertama transformasi layanan primer. Itu berhubungan dengan edukasi penduduk. Edukasi penduduk ini juga ada screening penyakit. Nah, screening penyakit itu membutuhkan pelayanan laboratorium. Jadi adik-adik sebenarnya dalam posisi yang sangat dibutuhkan sekarang ini. Habis itu pilar berikutnya pencegahan primer, terintegrasi layanan ini terutama untuk eliminasi TB. Penanganan stunting supaya nanti generasi berikutnya tidak ada yang terinfeksi TB, tidak ada lagi yang pendek-pendek. Takutnya kalau pendek-pendek kecil dikhawatirkan otaknya juga kecil sehingga nanti untuk berpikir jadi kurang, kan itu yang dikhawatirkan, tumbuh kembang terganggu. Dengan kondisi tersebutlah peran laboratorium dalam proses peningkatan gizi pasien itu sangat dibutuhkan. Apalagi di mana perannya pencegahan sekunder. Di sini juga peningkatan ANC dan kesehatan ibu dan bayi. Itu laboratorium juga semuanya. Kenapa Ibu sampaikan laboratorium? Karena untuk antenatal care berarti ibu-ibu hamil. Nah, sekarang peran laboratorium screening penyakit HIV, sipilis, hepatitis B yang berproses nanti untuk jangan sampai nanti penyakit-penyakit tersebut merusak generasi-generasi yang dilahirkan dari ibu hamil atau kesehatan ibu dan bayi. Nah, peran laboratorium juga. Kenapa? Karena kesehatan bayi, kalau seandainya bayinya terinfeksi, tentu akan mempengaruhi tumbuh kembang nanti. Makanya misalnya, walaupun adik-adik nanti berperan dalam proses misalnya hematologi, tapi kadar hemoglobin yang rendah itu akan mempengaruhi nanti tumbuh kembang dari bayi. Nah, di mana lagi? Meningkatkan kapabilitas layanan primer. Nah, sini pemenuhan SDM dengan kesehatan primer, penyediaan layanan. Nah, salah satu layanan yang dibutuhkan di layanan primer adalah laboratorium, labor lagi. Nah, transportasi layanan rujukan, kalau layanan primer, adik-adik sangat dibutuhkan. Dari segi apapun, kita memang menempel dari semua sisi transportasi sistem kesehatan ini. Nah, kalau kita lihat lagi transportasi layanan rujukan, meningkatkan akses dan mutu layanan sekunder dan tersier. Nah, dengan ini tentu akan
adik-adik kalau bekerja di rumah sakit rujukan, tetap kita menegakkan diagnosis, melakukan pemantauan terapi, dan juga kalau yang ketiga transportasi sistem ketahanan kesehatan, meningkatkan tahanan sektor farmasi dan alat kesehatan. Nah, kita bekerjanya dengan alat-alat semuanya rata-rata. Hematologi, untuk cek HB, leukosit, trombosit, atau kimia klinik, pakai alat juga. Periksa urin, nggak bisa pakai mata saja, pakai manual saja. Karena kalau pakai manual, tapi prinsip kerja yang manual itu tersebut harus kita kuasai, adik-adik kuasai. Tapi kalau seandainya sudah dengan teknologi, karena pasien sudah sangat banyak, tingkat pertumbuhan penduduk sudah sangat tinggi, sehingga kita tidak mungkin lagi dengan menggunakan pekerjaan yang manual. Kita sangat dibantu oleh peralatan-peralatan. Nah, sekarang kita dituntut untuk menguasai teknologi, baik itu teknologi dari komputer maupun teknologi bagaimana nanti pemeriksaan-pemeriksaan tersebut mengeluarkan hasil yang sesuai dengan kondisi pasien yang sesungguhnya. Juga di sini memperkuat ketanggapan tanggap darurat. Betapa banyak itu kita harus melayani pasien-pasien yang gawat darurat dari UGD, dari ICU, dan setiap saat pemeriksaan analisa gas darah. Semua itu adalah dituntut untuk fungsi laboratorium untuk bekerja sama dengan semua lini-lini kesehatan. Sampai sini mengerti? Kenapa manajemen laboratorium tersebut sangat dibutuhkan? Karena berperan nanti dalam proses transformasi sistem kesehatan yang 6 pilar. Di mana? Semuanya berada kita numpang di semua di dalam transportasi sistem pembiayaan. Laboratorium butuh dana yang besar. Tapi jangan sampai nanti dana yang besar tersebut, pelayanan kita malah tidak bermutu, tidak berkualitas. Nah, disitulah manajemen laboratorium dan juga di sini SDM-nya diusahakan nanti memang SDM yang berkualitas menguasai teknologi kesehatan. Jadi adik-adik semuanya berada di semua sistem layanan kesehatan tersebut. Nah, mutu pelayanan kesehatan ini sudah diatur oleh undang-undang. Ada peraturan menteri, pada umumnya adalah bagaimana manajemen laboratorium ini aman, bermutu, dan terjangkau bagi masyarakat. Kita jangan hanya menyalurkan pemeriksaan yang mahal-mahal saja. Yang mahal itu sebenarnya dihukum oleh BMHP yang tinggi. Karena kita masih mengimpor dari luar negeri. Dan biaya cukai itu dibebankan ke biaya-biaya tersebut. Tapi kalau seandainya adik-adik nanti bekerja di produksi dalam negeri, tentu akan meringankan beban nanti sehingga hasil pemeriksaan laboratorium berkualitas itu bisa mendukung untuk diagnosis dari pelayanan kesehatan ini. Nah, tentu dalam hal ini kebijakan-kebijakan ini sudah ada. Adik-adik tinggal bagaimana menempatkan diri sebagai posisi di manajemen laboratorium tersebut. Karena hal ini berhubungan dengan mutu pelayanan kesehatan. Jadi bukan hanya mutu laboratorium, tapi mutu laboratorium yang baik itu akan meningkatkan mutu kesehatan pada umumnya. Jadi kondisi tersebut kita lihat tujuan mutu ini adalah yang pertama memenuhi hak pasien dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, sehingga kalau seandainya diagnosa bisa ditegakkan dan laboratorium cepat tanggap terhadap pemeriksaan, tentu akan memberikan kepuasan pada pasien. Yang kedua itu mendorong fasilitas kesehatan dengan mewujudkan tata kelola organisasi dan tata kelola klinik yang baik, tata kelola laboratorium yang baik. Kalau tidak baik, tentu nanti akan berisiko terhadap turunnya mutu dari laboratorium ini. Berikutnya meningkatkan perlindungan
bagi sumber daya manusia yang bekerja di fasilitas kesehatan, dan karena kita berada di dalam laboratorium, tentu ini akan meningkatkan perlindungan. Kenapa? Karena kita bekerja dengan baik, nanti perlindungan tersebut akan diberikan sesuai dengan kinerja yang kita berikan. Nah, tentu hal tersebut bagaimana mutu manajemen tersebut dilakukan. Nah, disinilah yang nanti akan berhubungan dengan tata kelola manajemen dan klinis. Nah, tentu adik-adik harus tahu dulu manajemen laboratorium itu gimana sih? Nah, itu sudah diatur dalam undang-undang. Tinggal kita nanti adik-adik mengenal bagaimana tata kelola manajemen laboratorium yang baik. Sehingga nanti penilaiannya adalah berdasarkan akreditasi yang dilakukan. Jadi akreditasi tersebut sebenarnya adalah bagaimana nanti kalau akreditasinya baik, tentu kepuasan pasien. Kalau pas kita untuk monitoring dan evaluasi itu yang menilai dari Kementerian Kesehatan, tetapi pada prinsipnya yang menilai kinerja laboratorium pada umumnya adalah pasien. Karena pasien yang sebagai pengguna kita, pasien. Dan mitra kita adalah klinis. Mitra berarti yang menyalurkan supaya nanti pasien-pasien yang butuh pemeriksaan laboratorium bisa dihubungkan dengan laboratorium sehingga nanti membantu mitra dalam menegakkan diagnosis. Nah, pelayanan kesehatan bermutu, maka tingkat pelayanan akan meningkatkan outcome yang diharapkan sesuai dengan standar pelayanan perkembangan ilmu dan juga hak pasien dan keterlibatan pasien dan masyarakat. Jadi kita tidak berdiri sendiri, tapi jangan tidak melibatkan semuanya, karena semuanya tersebut sangat didukung oleh pasien, keluarga pasien, dan masyarakat pada umumnya. Nah, begitu ya. Nah, kalau kita lihat secara akreditasi jangan bicara, wah, mau akreditasi nih. Sebenarnya setiap hari kita melakukan akreditasi, penilaian diri sendiri. Nah, stigmanya kan kalau seandainya kita akreditasi tentu berhubungan dengan manajemen, berhubungan dengan dokumen. Dokumen-dokumen apa saja tentu membutuhkan dana. Nah, setiap saat kita menggunakan dana, setiap saat kita menggunakan sarana prasarana dan fasilitas laboratorium, tentu kita juga berusaha untuk meningkatkan pelayanan sebaik mungkin. Pelayanan tersebut berbiaya dan biaya tersebut akan didaur ulang atau dikembalikan ke laboratorium. Nah, transportasi ini banyak nih. Ada Kemenkes nomor 32 tentang lembaga akreditasi. Ini lembaga, tapi tentang laboratorium sendiri itu ada juga Permenkes nomor 34 tahun 2022. Adik-adik harus baca ini ya. Nomor 32 tahun 2003 itu tentang lembaga yang melakukan akreditasi. Tetapi sekarang kita adalah bagaimana mengerti tentang manajemen laboratorium. Nah, regulasinya nih banyak nih. Jadi dari segi manajemen laboratorium tentu adik-adik harus mengerti dulu bagaimana betul sih laboratorium, kenal dengan laboratorium, dan tentu harus berdasarkan pedoman yang ada. Nah, pedoman yang ada tersebut berdasarkan Permenkes dan tujuannya adalah supaya nanti kualitas dan keamanan tidak hanya untuk pasien, tapi juga meningkatkan dan pelayanan dan keselamatan petugas, pasien, dan masyarakat. Berikutnya, meningkatkan perlindungan sumber daya manusia. Jadi, adik-adik termasuk sebagai SDM yang melakukan pelayanan. Dan secara governance, nanti manajemen laboratorium ini
meningkatkan tata kelola organisasi dan tata kelola pelayanan di laboratorium. Jadi adik-adik bisa jadi bekerja nanti di laboratorium patologi klinik, mikrobiologi klinik, patologi anatomi, parasitologi, ataupun di unit transfusi darah, dan serta mendukung program pemerintah di bidang kesehatan. Nah, penyelenggaraan pelayanan tersebut tentu nanti apa-apa saja sih yang perlu adik-adik ketahui dari segi manajemen laboratorium? Kok orang khawatir betul? Tidak perlu dikhawatirkan untuk manajemen laboratorium. Standar-standar yang perlu adik-adik kuasai adalah bagaimana itu tidak banyak standar keselamatan pasien. Itu yang di SKP namanya. Bukan sistem kredit per semester ya. Sasaran keselamatan pasien. Sehingga pasien yang kita bantu pemeriksaan laboratorium selamat mulai dari diagnosis, pemantauan terapi, sehingga nanti sembuh. Karena penyakit tersebut ada yang penyakit akut maupun kronik. Habis itu manajemen laboratorium, tata kelola kepemimpinan. Siapa sih kepala laboratoriumnya? Siapa sih analisnya? Siapa sih bagian keuangannya? Siapa yang memegang regulasi di dalamnya? Siapa yang menjamin mutunya? Nah, di situ ada tata kelola kepemimpinan. Tata kelola kepemimpinan itu kalau disebut TKK itu tata kelola kepemimpinan. Nah, ini yang betul-betul untuk manajemen laboratorium. Di situ manajemen informasi. Mulai dari informasi pemeriksaan apa saja sih yang ada di lab tersebut. Atau informasi apa saja yang harus disosialisasikan kepada petugas, staf. Jangan sampai nanti kita berada di gedung bertingkat, lupa mensosialisasikan, menginformasikan, misalnya ada gempa nih, gimana titik kumpulnya di mana? Gimana untuk jalur evakuasi? Atau ada kebakaran, gimana sosialisasi penggunaan APAR? Itu penting. Nah, di sanalah manajemen informasi harus diberikan. Baik adalah laboratorium kecil, tapi harus ada. Karena manajemen informasinya akan dinilai 0. Habis itu kualifikasi dan kompetensi sumber daya manusia. Jadi adik-adik sebagai SDM calon-calon ya, SDM laboratorium itu harus berkualitas. Dan bagaimana berkualitas dan berkompetensi tentu berhubungan nanti dengan karir. Kemana sih? Jangan nanti adik-adik sudah banyak, sekolahnya sudah tinggi, tapi tidak mengaplikasikan di lapangan. Itu akan rugi sekali ya. Rugi itu adik-adik sendiri. Nah, KKS berarti kualitas dan kompetensi sumber daya manusia. Dan harus rajin membaca buku, harus rajin mengikuti pelatihan-pelatihan. Bukan hanya ikut pelatihan, habis itu nongkrong-nongkrong, habis itu menung-menung atau ngantuk. Nah, jangan. Saran Ibu adalah kuasai ilmu pengetahuan dan aplikasikan dalam kita bekerja di laboratorium. Berikutnya, manajemen fasilitas dan keselamatan. Nah, MFK nih. Ini penting banget. Fasilitas kesehatan, hati-hati bekerja. Karena kita tidak hanya bekerja dengan peralatan, kita juga berhubungan dengan listrik. Jangan nanti karena kita bekerja dengan listrik, tangan kita lagi basah-basahnya kena air oleh mungkin cairan-cairan regensia yang terpegang, itu akan menimbulkan arus pendek ke kita. Nah, hati-hati. Jadi bagaimana kita melakukan perlindungan terhadap keselamatan diri sendiri, fasilitas juga akan aman. Kalau seandainya ada kabel-kabel yang berserakan, itu dikumpulkan. Sehingga nanti dari segi manajemen fasilitas kesehatan dan keselamatan, adik-adik selamat. Tidak ada kabel-kabel komputer yang keluar kabelnya. Maksud Ibu, keluar besi-besi kecilnya itu di dalam. Oh, tidak berisiko untuk korsleting nanti. Nah, setelah itu pengendalian mutu, baik itu mutu internal laboratorium yang akan kita bahas setelah ini, maupun
program prioritas nasional yang Bu sampaikan pertama tadi. Apa saja yang masuk prioritas nasional? Nah, itu sebenarnya manajemen laboratorium yang sesungguhnya. Jadi adik-adik, nih harus dihafal ya. Sasaran keselamatan pasien. Apa saja sih item-itemnya? Ini manajemen laboratorium. Tata kelola kepemimpinan, SOTK-nya harus jelas. Manajemen informasi, SDM, manajemen pengendalian mutu dan program prioritas nasional. Oke, sampai sini mengerti? Ada pertanyaan kita diskusi aja. Enggak usah, kalau dengan Ibu kita banyak diskusi ya. Tujuannya supaya nanti adik-adik mengerti bagaimana sih manajemen laboratorium. Kok susah banget? Tidak susah, karena adik-adik belum tahu yang mana nanti posisi-posisi dari adik-adik bekerja nantinya. Nah, kegiatannya tentu bagaimana ada hubungan antara manajemen laboratorium dengan kondisi-kondisi tadi. Nah, laboratorium kesehatan itu ada yang pertama dan utama. Nah, tentu berhubungan nanti dengan kondisi-kondisi yang tempat kita bekerja. Sampai di mana fasilitas? Semuanya harus terdata dengan rapi. Oke, sekarang kita diskusi dulu sebelum Bu masuk ke topik bagaimana quality control dari laboratorium. Ada pertanyaan? Mengerti apa yang Bu sampaikan? Atau kok nggak ada jawaban ya? Atau suara Bu nggak jelas? Nggak jelas, Bu. Jelas ya. Jadi adik-adik sebenarnya berada di posisi yang strategis ini. Strategis tentu bagaimana nanti adik-adik menjadi seorang ahli laboratorium yang memang profesional. Kalau profesional tentu kita bekerjanya lebih hati-hati. Nah, kondisi-kondisi tersebutlah yang nanti akan membuat kita bekerja lebih baik ke depannya. Ada pertanyaan? Nah, memang dari segi laboratorium ini yang penting betul adalah pelaporan-pelaporan. Pelaporan yang kita untuk melakukan bahwa betul-betul kita melakukan kegiatan manajemen laboratorium dengan baik. Nah, bagaimana kalau seandainya manajemen yang baik tersebut tentu perlu pembinaan dan pengawasan. Makanya adik-adik jangan heran kalau seandainya ada laboratorium dan tiba-tiba, oh, situ laboratoriumnya nggak bagus. Karena tidak terdata, tidak mempunyai dokumen yang baik. Nah, bagaimana kita sebagai orang yang tahu tentang laboratorium, tentu kita berusaha untuk melengkapi semua persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan untuk sebuah manajemen laboratorium. Dan pembinaan pengawasan tersebut tentu nanti bagaimana monitoring dan evaluasi sebuah manajemen yang baik itu tentu berhubungan dengan akreditasi. Jadi makanya jangan cemas dengan akreditasi. Oh, orang akreditasi cemas ya karena kita tidak siap dengan dokumen kita. Jadi ketidaksesuaian status akreditasi berdasarkan status standar akreditasi. Nah, ini penting nih Monef nih. Jangan kita tidak jujur dalam melakukan pekerjaan. Kita tidak melakukan pelayanan, tapi kita melaporkan bahwa ada pelayanan tersebut.
Ada juga kita mengirim sampel ke tempat rujukan, tapi hasilnya kita yang mengeluarkan. Nah, di situ yang bahaya. Kita sampaikan saja jujur kepada pasien bahwa sampelnya dikirim. Bisa dikirim ke pusat rujukan dan hasil nanti lewat sini juga. Itu boleh. Tapi pasien tahu bahwa sampelnya dikirim dan yang penting monitoringnya adalah waktu tunggu. Kalau dikirim tentu butuh waktu ya. Dan jangan sampai nanti standar akreditasi kita, penilaian kita jadi tidak bagus. Kadang-kadang ditemukan tindakan yang membahayakan keselamatan pasien. Apa saja itu contohnya? Misalnya kamar mandi yang licin. Itu kalau seandainya yang datang ibu-ibu atau nenek-nenek yang sudah atau orang tua atau dengan ada yang berkebutuhan khusus, tentu kalau seandainya kamar mandinya licin itu resiko jatuh besar sekali. Lantainya licin. Atau ada nanti misalnya habis melakukan pembersihan lantai, lantainya licin, lupa memberi tanda bahwa lantai masih basah, jangan dilewat di situ karena berisiko jatuh. Nah, kondisi-kondisi tersebutlah nanti perlu pembinaan dan pengawasan. Siapa yang membina? Itu adalah dari Kementerian, bisa dari Kementerian Kesehatan. Kementerian Kesehatan itu kan perpanjang tangannya ada. Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten, dan juga ada tenaga-tenaga kesehatan yang mempunyai wewenang. Jadi memang ada yang diberi pelimpahan wewenang untuk memantau pembinaan dan pengawasan. Nah, tentu dalam hal ini kita bagaimana secara manajemen laboratorium berusaha untuk memenuhi kriteria manajemen laboratorium yang baik tadi. Oke? Memang dilakukan supaya tindakan-tindakan tidak membahayakan, kita memiliki karakter yang menjaga mutu dan menjamin pelaksanaan. Karena Ibu sudah sampaikan tadi bahwa yang menilai kita itu umumnya adalah pasien, bukan dari uh, kementerian saja atau dari dinas kesehatan saja, tetapi sebenarnya klien kita itu pasien. Nah, bagaimana umpan baliknya adalah apa upaya yang kita berikan untuk pelayanan kesehatan ini. Nah, nanti akan memberikan laporan-laporan yang kita butuhkan, dokumen-dokumen yang kita lengkapi, itu kita laporkan, dan ada nanti pelaporan. Makanya kita, Ibu sampaikan, kita tidak bisa bekerja sendiri, tapi kita bekerja sesuai dengan pelayanan kesehatan yang sudah ditetapkan oleh mitra kita banyak. Dokter, bidan, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya ini misalnya kesehatan masyarakat. Oke? Sampai sini mengerti? Mengerti? Kok nggak ada suara nih? Mengerti, Bu. Oke. Nah, indikator mutu nasional atau indikator nasional mutu di laboratorium kesehatan yang harus adik-adik kuasai adalah yang pertama kepatuhan kebersihan tangan. Karena tangan adalah media untuk menularkan penyakit nih. Jangan sampai nanti tangan kita yang kotor memindahkan, kita ngambil sampel si A, ternyata si A ada HIV, tangan kita masih ada tumpah-tumpah darah, tapi kita tidak melakukan cuci tangan, atau kita tidak menukar handscoon kita, setelah itu kita pegang pasien berikutnya. Nah, di situ kita udah berpotensi menularkan penyakit dari satu orang ke orang yang lain. Jadi, atau ke diri kita sendiri. Kita lupa pasang handscoon tambah habis buka bawang, luka tangan sedikit-sedikit. Pasien yang kita ambil tuh pasien hepatitis B. Kena kita. Masuk virus hepatitis ke dalam tubuh.
Jadi makanya kepatuhan kebersihan tangan. Jangan lupa 5 moment cuci tangan sebelum bertemu dengan pasien, sebelum kontak dengan cairan tubuh pasien. Nah, adik-adik kan kontak dengan cairan tubuh pasien. Nah, adik. Yang pasien enggak, tapi 5 moment cuci tangan itu ada tuh. Sebelum kontak dengan cairan tubuh pasien, setelah kontak dengan cairan tubuh pasien, setelah kontak dengan uh, tubuh pasien tersebut, apalagi kalau ada bertugas di bagian plebotomi, dan setelah kontak dengan lingkungan sekitar pasien. Kita kan tidak jamin tuh tempat tidur pasien tersebut tidak ada kumannya. Cuci tangan. Jadi kepatuhan kebersihan tangan, tangan yang bersih. Yang kedua, kepatuhan penggunaan alat pelindung diri. Kalau memang harus pakai, misalnya kita berhubungan dengan droplet, kita mengambil swab hidung dari pasien, jangan-jangan kita pas melakukan swab, pasiennya bersin. Kita lupa pakai pakai Google, atau pakai kacamata pelindung. Kena mata kita, kena mukosa kita, ya tertular lagi. Jadi kepatuhan penggunaan alat pelindung diri, atau kita lupa pakai handscoon, saking pengen cepat-cepat aja, atau lupa pakai, padahal kita mau berhubungan dengan kondisi-kondisi cairan tubuh yang berbahaya. Kita lupa untuk menggunakan apron atau alat pelindung diri lainnya. Nah, kepatuhan tersebut kita nilai petugas. Jadi kepatuhan kebersihan tangan, kepatuhan penggunaan alat pelindung diri, besok kepatuhan identifikasi pasien, spesimen, dan sampel. Itu harus, sampel jangan sampai tertukar. Bahaya. Itu yang adik-adik akan bisa dituntut secara hukum nanti. Kalau seandainya, misalnya ini aja, pasien sudah memakan obat kolesterol selama 1 bulan, tetapi karena adik-adik bercanda sambil mengambil sampel, malah salah identitas yang terambil, yang terkasih identitas sama-sama tabung merah tadi rasanya. Nah, kita kasih sambil kurang memperhatikan kondisi pasien. Nah, ternyata pasien yang sudah makan obat yang 1 bulan tadi obat kolesterol, ternyata salah spesimen, obatnya kolesterolnya setelah lakukan pemeriksaan tinggi juga. Padahal kita yang salah dalam proses eh, identifikasi sampel. Nah, kondisi tersebut ternyata tentu dokter klinis sebagai mitra kita, wah kolesterolnya masih tinggi, kasih obat lagi. Ternyata sangat low nanti, sangat turun. Karena dokter klinis tentu percaya dengan sampel kita. Padahal kita salah identifikasi sampel atau spesimen. Nah, berikutnya kepatuhan pelaporan hasil kritis. Jangan lupa, apa-apa saja yang harus kita laporkan segera, itu sudah ada komitmen antara laboratorium dengan dokter penanggung jawab pasien di PJP. Apa saja, sebagai contoh misalnya fungsi ginjal, urium, atau kreatinin. Kreatinin yang lebih dari 4 tuh harus dilaporkan. Kenapa? Karena kalau seandainya lebih 4 kan indikasi untuk cuci darah nantinya. Atau gula darah yang kecil dari 50 mg per desiliter. Nah, kalau dibiarkan tidak kita laporkan, jangan pasien hipoglikemi berat nanti. Mati pasien. Karena pusing udah putar-putar dia kan. Karena kelebihan makan obat mungkin, atau tidak mau makan. Banyak tuh. Atau nilai elektrolit misalnya kalium lebih dari 6. Contoh itu. Sementara hasilnya normalnya 3,5 sampai 4,6. Tapi ini lebih dari 6. Nanti jantung pasien udah tiba-tiba oh, berdenyut secara tidak stabil. Pasien atrial fibrilasi karena kelebihan kalium. Atau kejadian sampel yang hilang. Lah, saya taruh tadi urin saya di sini. Pasien akan marah itu kalau adik-adik menghilangkan urinnya. Walaupun urinnya tersebut dibuang juga. Tapi kejadian sampel hilang itu sering di laboratorium. Kenapa? Ada juga tuh pasien yang itu mungkin kita ragu-ragu atau apa, mungkin asal bawa aja sampel tersebut, jadi lupa pula identifikasi. Nah, kondisi-kondisi tersebut ada juga yang pasien yang dahaknya hilang. Padahal dahak itu dibuang juga sementara, tapi kalau seandainya dari segi laboratorium, dahak yang hilang itu bisa dituntut kita. Maka adik-adik tidak boleh
Walaupun itu dahak atau urin jangan dibuang-buang ke tong sampah begitu saja. Nanti orang nggak tahu. Karena kalau sudah masuk ke dalam sampah kantong kuning atau tempat spesimen yang apa namanya itu yang infeksius, sementara itu sampel belum dilakukan pemeriksaan. Dahak hilang, urin hilang. Kalau darah kita masih mikir juga kan, darah nih mungkin diperiksa itu kan. Tapi kalau seandainya ada juga yang pernah ada kejadian itu disangka mungkin cairan sedikit saja, ternyata itu adalah cairan otak. Dibuang ke tong sampah. Ya, petugas yang lain mana tahu ada tong sampah tersebut di apa saking dibersihkan oleh cleaning service. Makanya kita sebagai analis laboratorium, adik-adik nanti itu ingatkan cleaning service. Itu jangan dibuang ya. Itu dilakukan pemeriksaan. Makanya dipisah-pisah mana sampel yang belum diperiksa ataupun sudah diperiksa. Kalau sudah, udah yakin pasien hasil sudah, dan kita biasanya masih menyimpan sampel sampai 8 jam. Jadi dalam satu shift tersebut tidak boleh. Habis itu pengulangan hasil pemeriksaan itu akan meningkatkan cost nantinya. Nah, kondisi indikator mutu tersebut berujung kepada kepuasan pasien. Oke, banyak ya manajemen laboratorium. Kondisi-kondisi tersebut nanti akan berhubungan dengan keselamatan pasien. Sehingga nanti akan membantu manajemen laboratorium semakin memberikan pelayanan yang terbaik. Oke? Tidak banyak sebenarnya untuk laboratorium. Tapi kalau adik-adik bekerja dengan baik, nanti akan memberikan hasil yang baik juga untuk adik-adik sendiri. Karena indikator mutu nasional kan yang kita kerjakan sehari-hari. Tapi lakukan. Dan lakukan pencatatan-pencatatan yang benar. Hasilnya nilai kritis jangan lupa disampaikan. Jangan selesai kita kerja lupa. Gula darah pasien tadi 40 loh. Tiba-tiba besoknya kita ada dengar pasien yang kemarin periksa, hasilnya belum dijemput. Padahal kita sini yang lupa untuk melaporkan ke pasien nilainya kritis. Pasien sudah meninggal karena hipoglikemi berat. Nah, kondisi-kondisi tersebut sebenarnya makanya yang berdinas di laboratorium tuh harus punya rasa empati yang baik terhadap hasil pemeriksaan laboratorium yang dilakukannya. Berujung pada keselamatan pasien, keselamatan diri petugas kesehatan. Jangan lupa nanti adik-adik juga harus dalam kondisi sejahtera. Nah, kesejahteraan tersebut berawal dari adik-adik sendiri. Jaga kesehatan dengan baik, jaga, ya kita harus ngatur hidup kita juga. Oke? Nah, sampai sini ngerti ya? Karena waktu ibu bulan puasa ini banyak ngomong, nanti ibu kering suaranya. Oke, kita masuk ke dalam pemantapan mutu laboratorium. Itu pemantapan mutu laboratorium, bagaimana hasil laboratorium. Karena kita dibantu oleh peralatan, itu pemantapan mutu internal dan eksternal. Pemantapan mutu internal berarti kita menggunakan kontrol. Kontrol itu bermacam-macam bentuk ya. Ada kontrol hematologi, ada kontrol kimia klinik, ada kontrol analisa gas darah. Analisa gas darah katanya kan itu, maksudnya kan tidak boleh kena udara. Makanya bentuknya juga ada harus kenal nanti. Bentuknya seperti vial ampul obat. Kontrolnya tidak seperti yang kimia klinik punya, tidak seperti hematologi yang harus setengah jam di luar dulu. Itu juga kualitas kontrolnya begitu vial dibuka, ampul obat buka langsung kita celupkan itu, tapi makanya alat di set dulu. Ada juga elektrolit, jadi kontrolnya bermacam-macam. Nah, kontrol tersebut ada level-levelnya, ada level rendah, maksudnya nilainya nilai rendah, low. Ini pemantapan mutu internal ya yang kita lakukan harian di laboratorium. Ada juga kontrol normal, dan kontrol normal itu berarti nilainya sesuai dengan nilai rujukan pasien umumnya. Rujukan pasien normal gitu, bukan pasien kan ada yang tinggi hasilnya. Dan nilai rujukan nilai kontrol yang tinggi. Nah, kalau seandainya
alat mampu laksana untuk mendeteksi sesuai dengan nilai-nilai yang kontrol yang kita lakukan, maka pada hari itu, nah ini nih komitmen kita, alat yang kita gunakan aman untuk memberikan hasil pasien. Makanya, kenapa kontrol harus tiap hari? Lah iyalah, kita kan melakukan pemeriksaan tiap hari. Tapi kalau tidak tiap hari, ya setiap kita melakukan pelayanan laboratorium. Kenapa harus dikontrol? Iya, supaya nanti kita yakin alatnya bekerja dengan baik. Kita kan tidak percaya betul dengan alat. Kita harus curiga nih alatnya ada error nggak nih? Benar nggak sesuai nggak dengan kondisi pasien? Buktinya aja kontrol yang kita gunakan harus kontrolnya harus baik dulu. Dan alat memberikan hasil sesuai dengan nilai kontrol yang dikeluarkan oleh pabrik. Makanya nilai kontrol itu sebenarnya udah diatur, sudah tahu nilainya. Itu pemaparan mutu internal dan kontrol tersebut kita beli dari pabrik sesuai dengan alat yang kita gunakan. Biasanya alat-alat laboratorium itu sudah punya kualitas kontrol ya. Kalau seandainya kontrolnya ada, tadi kan Bu sampaikan, kalau seandainya yang keluar tuh angka, biasanya nilai kontrol itu ada low kontrol, normal kontrol, atau high kontrol, kontrol tinggi. Jadi gimana Bu kalau seandainya hasilnya satu tinggi, satu masuk, satu tidak masuk, ya kan? Kita bisa mengevaluasinya dengan analisa Westgar nanti ada kartunya. Jadi jangan sampai oh enggak masuk kontrol alat rusak, enggak bisa begitu saja. Kita tentu kadang-kadang kan kita juga curiga juga nih jangan-jangan kontrolnya enggak bagus atau kita terlalu tergesa-gesa untuk memasukkan kontrol ke alat masih dalam suhunya masih dingin, tentu nilainya akan berubah. Nah, bagaimana sih sebenarnya ya kontrol tersebut kalau seandainya memang kita simpan di refrigerator, kita biarkan dulu setengah jam di luar. Setelah itu baru kita homogenkan dengan benar. Nah, untuk kimia klinik kan hasilnya agak berupa sampel kontrol kan berupa bubuk. Ya kita bagi-bagi dengan vial kecil-kecil. Karena kalau seandainya semuanya kita keluarkan, habis itu besok pakai lagi, kualitas dari kontrol itu sendiri juga bermasalah. Kalau kualitas kontrol tidak bagus, tentu hasil yang dikeluarkan alat juga tidak bagus. Kita makanya di situ tentu kita mikir bahwa kontrol yang kita gunakan baik dan alat yang kita gunakan juga dalam batas baik dalam memberikan hasil. Sehingga dalam proses kita memberikan hasil pada pasien itu dalam batas aman. Itu PMI. Pemantapan mutu internal yang kita lakukan secara berkala setiap waktu harian. Kenapa kalau tidak dikontrol? Ragu kita. Nanti kita langsung kepada sampel pasien atau kita yakin dulu nih. Satu saat kadang-kadang ada kebijakan karena kontrol tidak ada, kita anggaplah pasien. Makanya pool serum kadang-kadang kita gunakan untuk menilai kualitas daripada sampel-sampel tersebut. Pool serum ya, serum dikumpulkan di pasien dan kita lakukan penyimpanan. Kita nilai dulu nilai-nilai ureum, kreatinin atau apa-apanya semuanya itu untuk kimia klinik. Nah nanti kontrol kan daripada beli kita siapkan, cuma risikonya kalau serum itu kita kan nggak tahu ini pasiennya sakit apa ya. Kan penyakit yang ada di dalam darah sekarang sangat banyak, luar biasa. Nah, pemantapan mutu berikutnya adalah pemantapan mutu eksternal. Kalau eksternal ini biasanya sudah dikelola oleh Kementerian Kesehatan. Kalau kita wilayah Sumatera Barat itu dari BLK Palembang, Sumatera Selatan ya. Di situ ada balai besar laboratorium BLK. Jadi melakukan nanti dikirim ke laboratorium, tapi itu bayar lagi, nggak gratis itu, berbayar. Kita bayar misalnya sekian juta per sampel kan. Nanti tergantung apa saja parameter yang ikan kita lakukan pemantapan mutu eksternalnya. Eksternalnya sampelnya dari luar, diuji kita. Mana sih hasil-hasil yang mungkin kalau seandainya hasilnya berupa aglutinasi, berarti hasilnya positif negatif, reaktif atau non reaktif. Kalau seandainya berupa ketrik, nah kondisi-kondisi tersebut ada harus baca betul
Nah, nanti hasilnya kita kirim sebagai laporan ke pelaksana mutu tadi, pemantapan mutu eksternal tadi. Nah, dari situ nanti keluar nilai kita. Kalau seandainya betul semua 100, berarti kualitas pemantapan mutu eksternal kita dinilai sangat baik. Dia nilai cuma 3. eh, Baik, sangat baik, dan yang di bawahnya mereka ndak juga menuduh kita kurang ya, tapi disebutnya dianjurkan untuk perbaikan gitu. Itu biasanya kurang baik itu. Tapi kan tidak mau memojokkan sebuah laboratorium yang sudah melakukan bekerja dengan benar ya. Tapi setidaknya memang kalau ada kalimat anjuran-anjuran, nah itu biasanya kurang bagus tuh hasilnya. Tapi itu kan kok apa aja, supaya kita memperbaiki diri dalam kondisi-kondisi bagaimana kita melakukan pelayanan laboratorium pada masyarakat. Ada pertanyaan? Bisa mengerti apa yang Bu sampaikan? Coba sekarang semuanya buka. Apa lagi? Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, karena enggak Ibu apa ini sebentar. Absensi apa lagi ya? Absensi kehadiran setelah kuliah lagi. Tidak ada yang tidur. Karena Ibu ngomong aja dari tadi kan. Ya, semua buka apa? Buka kamera, yang tidak buka kamera, Bu anggap tidak hadir lah. Ini Nabil Fikia, Rahma Yulia, Ranger Zafario. Ibu akan screenshot ya, Keisha Putri Febiona. Ya, foto ya ditaruh di situ. Nggak gerak-gerak foto. Buka apanya? Nggak boleh tidur. Nadila Ananda, mana nih? Nah, sekarang ada pertanyaan? Bisa mengerti apa yang Ibu sampaikan? Mengerti, Bu. Oke, nanti Ibu share ke Hanifah apanya ya, slide-nya ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ibu berapa kali kasih kuliah? Satu ini cuma kan, Hanifah? Dan Eh, jadwalnya Ibu ada satu kali lagi, Bu. apa tuh? Izin, Bu. Ada satu kali lagi dengan topik manajemen risiko laboratorium, Bu. Manajemen resiko ya. Iya, Bu. Oke, nanti berkabar ya, Oke, Ibu Baik, ya. Bu. Baik, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Ya, oke, terima kasih banyak. Mohon maaf lahir dan batin. Eh, Tidak ada bertanya kan, tapi tolong dimengerti ya. Tolong bekerja dengan baik nanti. Semuanya adalah untuk kebaikan. Oke, Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.